Siang Rizky. Selamat siang, Pak. Mohon izin, sistem transaksi kita saat ini tidak bisa digunakan, dan antrean nasabah makin panjang. Kami khawatir kalau lama-lama, reputasi cabang bisa terdampak. Langkah apa yang harus kami jalankan sekarang, Pak? Siang Rizky. Oke, tarik nafas dulu. Saya mau pastikan dulu situasinya. Sejauh ini sistem yang terdampak apa saja? Apakah semua transaksi terhenti atau masih ada layanan yang bisa berjalan? Baik, terima kasih, Pak. Semua transaksi utama, termasuk penarikan tunai dan transfer, saat ini terhenti. Tapi beberapa inquiry saldo masih bisa jalan. Kami butuh kepastian langkah selanjutnya. Baik, yang penting sekarang kita jaga dulu situasinya tetap tenang. Pertama, tolong kumpulkan tim frontliner sebentar dan sampaikan bahwa sistem memang mengalami gangguan. Tapi kita tetap kontrol situasinya. Minta mereka tetap tenang dan komunikatif ke nasabah. Kedua, arahkan nasabah untuk sementara ke layanan yang masih bisa dilakukan secara manual atau alternatif. Misalnya, penjelasan penggunaan mobile banking atau ATM jika memungkinkan. Ketiga, segera hubungi tim IT pusat untuk mendapatkan update status sistem dan estimasi pemulihan. Sambil menunggu, minta tim tetap aktif menjelaskan situasi ke nasabah dengan bahasa yang menenangkan, supaya antrian tidak berubah menjadi kepanikan. Kita evaluasi lagi situasinya dalam 15 menit setelah kita dapat update dari IT. Baik, Pak. Saya sampaikan ke tim untuk tetap tenang, komunikatif, dan arahkan ke layanan manual atau alternatif. Kami tunggu update IT, dan kita evaluasi lagi 15 menit. Baik Rizky, fokus dulu jaga tim tenang ya, dan nasabah tetap merasa dilayani. Saya tunggu update dari kamu 15 menit lagi. Siap, Pak. Saya langsung kumpulkan tim dan pastikan mereka tenang. Saya laporkan lagi begitu ada perkembangan. Nilai tadi saya dapat 6,7. Kemajuan bagus, ayo tingkatkan lagi. Skor Anda 6,7 selesai dalam waktu 8 menit 13 detik. Nah, itu tadi Inspigo AI Roleplay. Kalau ingin juga mencoba, bisa ke link inspigo.ai. Iluni collaborated with Inspigo. Halo Inspigoers, selamat datang di Iluni Podcast Collab with Inspigo. Tadi saya sudah mencoba simulasi voice AI Roleplay yang berkaitan dengan topik podcast kali ini. Di episode ini kita membahas menjadi pemimpin adaptif menghadapi ketidakpastian. Memasuki tahun 2026, industri perbankan dituntut menghadapi perubahan yang makin kompleks mulai dari tekanan ekonomi, percepatan digital, hingga sorotan publik. Di situasi seperti ini, kepemimpinan tidak cukup hanya adaptif, tapi juga harus resilient, tenang, dan konsisten dalam mengambil keputusan jangka panjang. Bersama kita telah hadir Bapak I. Ketut Alam Wangsa Wijaya, STMM, Executive Vice President PT Bank Sentral Asia Tbk, yang akan berbagi pengalaman dan refleksi tentang memimpin organisasi besar di tengah tekanan, krisis, dan perubahan. Saya Yoris Bastian akan menemani kamu dalam obrolan ini, dan sekali lagi terima kasih Pak Ketut sudah hadir di studio Inspigo. Terima kasih juga atas kesempatannya Mas Yoris. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas tentang resilience dan adaptif, saya ingin memulai dari perjalanan pribadi Bapak. Yeah. Dalam perjalanan karir di industri perbankan, momen apa yang paling membentuk cara Bapak melihat kepemimpinan? Oke. Kalau saya boleh flashback, sebenarnya ada 2 momen penting. Yaitu yang pertama ketika saya sebagai lulusan dari engineering background, terus kemudian masuk ke industri perbankan, yang tadinya tentunya mungkin di luar rencana ya. Jadi itu adalah satu fase di mana saya harus beradaptasi dan menerima kondisi bahwa ini kemungkinan menjadi jalan karir saya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika
saya mendapatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan berbagai leader di berbagai company, terutama di industri perbankan, bank asing, dan kemudian bank lokal. Nah, disitulah saya sebagai observer juga menjadi tim member, menjadi anak buah, merasakan bagaimana gaya kepemimpinan yang berbeda dari satu kultur ke kultur yang lain. Nah, itulah yang membentuk saya akhirnya mempelajari dan secara tidak langsung mengadopsi nilai-nilai apa saja yang akhirnya membentuk gaya kepemimpinan saya saat ini. Akhirnya yang diambil gaya kepemimpinan seperti apa? Sepertinya yang paling cocok emang servant leadership lah. Artinya memang genuinely berinfiltrasi dengan personality ya, yang memang menurut saya kalau kita bisa humble dengan orang lain, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya, gitu. Pemimpin yang melayani ya. Betul. Nah, terus dalam perjalanan tersebut, perjalanan panjang tentunya, ada fase krisis atau perubahan besar nggak yang akhirnya menjadi turning point sehingga akhirnya Pak Ketut ini memilih servant leadership? Ya, kebetulan dari perjalanan saya dari suatu perusahaan dengan kultur yang asing dengan organisasi model regional dan lokal gitu ya, akhirnya mempunyai satu kesempatan untuk mengadopsi kekuatan sekaligus kekurangan di masing-masing organisasi tersebut. Sehingga yang saya pelajari bukan hanya dari skop gaya kepemimpinan, tetapi bagaimana juga culture yang fit dengan kondisi makro secara keseluruhan, termasuk operating environment seperti di Indonesia, itu juga secara nggak langsung menseleksi secara natural organisasi seperti apa yang pas, kemudian kepemimpinan apa yang pas untuk suatu objektif jangka panjang. Jadi ini memang saya lihat dari suatu masa ke masa, dan yang penting lagi, saya juga belajar bagaimana mengkoneksikan antara gaya kepemimpinan itu dengan suatu kinerja bisnis secara keseluruhan. Karena ada faktor kepemimpinan itu mempengaruhi kultur ternyata dalam suatu perusahaan yang akhirnya secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan. Oke, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan tentang industri perbankan, bahkan semua industri sih ya, saat ini sedang menghadapi banyak ketidakpastian. Betul. Mulai dari teknologi, dinamika ekonomi global, hingga ekspektasi nasabah yang semakin tinggi nih. Betul. Karena emang banknya juga keren-keren sih. Jadi kalau saya bahkan keluar negeri ngeliatin, wah ini Indonesia nih ada aja selalu terobosannya ya. Dan dalam situasi seperti ini, menurut Pak Ketut, apa perbedaan antara pemimpin yang sekedar bertahan, surviving, dengan pemimpin yang benar-benar adaptif? Baik, pertama kita bisa melihat dari mindset. Mindset mereka itu kadang-kadang terefleksi dari bagaimana cara mereka merespons suatu pernyataan, suatu pertanyaan, suatu kondisi. Sehingga kita bisa membaca sebenarnya apakah mereka orientasinya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, disitulah biasanya kita melihat bahwa suatu pemimpin, seorang pemimpin yang orientasinya jangka panjang, biasanya memang sudah mendapatkan suatu prinsip yang menjadi bekal mereka untuk bisa survive, untuk bisa adaptif, dan juga bisa resilient pada umumnya. Jadi mereka sudah memperhitungkan faktor-faktor bagaimana kondisi-kondisi tersebut akan dihadapinya. Dan itu akan dilihat dari kematangan dari cara mereka merespons terhadap suatu masalah. Sekecil apapun. Problem nggak sih kalau beberapa atau banyak pemimpin yang akhirnya milih ya udah bertahan aja, play safe aja? Itu sebenarnya pilihan. Tetapi apakah itu memang menjadi sesuatu yang beneficial bagi perusahaan, bagi pemimpin tersebut,
dalam pengembangan karirnya dalam jangka panjang, bagi perusahaan tersebut untuk kinerja jangka panjang yang sustain gitu ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Oke. Karena jika pemimpin itu orientasinya jangka pendek, tentu akan terjebak pada inkonsistensi ketika environment-nya itu berubah. Jadi terlihat bukan sebagai sesuatu pemimpin yang visioner, yang bisa mempunyai prinsip yang kuat dalam segala situasi yang memang menjadi challenge ya. Uncertainty yang harus mereka manage, uncertainty yang harus mereka navigate gitu ya. Jadi itu akan sangat terlihat sekali orientasinya, jangka pendek atau jangka panjang, sehingga menentukan kualitas pemimpin yang memang pas untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya. Nah, bicara tadi soal krisis, atau sekarang tuh kita sering banget kejadian tuh hal-hal yang viral, gitu kan. Saya ingat berapa waktu yang lalu tuh sempat ditelepon, pada saat itu pasti lagi sibuk ngerjain sesuatu, tiba-tiba viral, harus dihandle buat BCA. Gimana Pak Ketut biasanya menyeimbangkan antara kehati-hatian dan kecepatan bertindak? Ini yang cerita yang ATM itu. Betul. Saya rasa bagaimana suatu kecepatan itu bisa kita deliver, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita mengkondisikan perusahaan dengan segala elemennya, baik pemimpinnya, manajemennya, maupun tim di dalamnya itu, untuk melihat dengan dengan objektif operating environment seperti apa sih saat ini yang kita alamin. Kalau kita melihat sekarang itu, kita lihat bagaimana suatu berita, suatu pernyataan itu bisa viral dengan cepat karena ada perkembangan sosial media misalnya ya. Terus kemudian kita melihat juga suatu statement itu bisa disalahartikan misalnya ya. Persepsi bisa dibentuk gitu ya. Jadi environment ini yang sudah kita sensing sebenarnya, bahwa ini menjadi suatu kondisi yang kita harus punya sikap bagaimana nyikapinya, gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat kondisi ini berkembang yang mungkin berbeda dengan 10 tahun yang lalu, maka kita memanage atasan kita maupun tim kita bahwa hati-hati merespon suatu masalah, jangan reaktif misalnya. Karena kita jika reaktif, maka akan bisa jadi blunder misalnya. Jadi kehati-hatian itu sudah built-in di dalam keseharian kita. Karena kita sudah disosialisasikan bahwa operating environment seperti ini harus hati-hati dalam merespons, jangan reaktif gitu ya, jangan terpancing. Betul. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting karena di industri perbankan kita berhubungan dengan faktor kepercayaan orang. Betul. Jadi prinsip kehati-hatian itu memang sengaja menjadi culture kita sebagai bank yang harus selalu prudent dalam memberikan layanan, dan oleh karena itu ketika kejadian itu sehari-hari, baik kita dalam kondisi sibuk maupun kita tidak sibuk, kita tahu adalah ketenangan itu menjadi kunci penting dalam merespon setiap masalah agar kita bisa berpikir secara jernih dan merespons secara tepat di environment yang seperti sekarang ya, di mana kita perlu secara cepat memverifikasi apakah ini perlu direspons atau tidak dan bagaimana bentuk responsnya. Itu udah jadi kayak makanan sehari-hari. Nah, kalau kita tadi itu pagi kan, karena saya nyaksin sendiri pagi viral nih kasus ada cerita ATM BCA layarnya tuh nongol ke TV di atas. Itu saya jadi saksi sejarah, hati-hatinya ada, trustnya dijaga, tapi kecepatan bertindaknya juga luar biasa. Itu bisa cerita nggak? Jadi dari pas yang kejadian itu viral, Pak Ketut lagi ngapain? Saya kebetulan ada di depan lift, jadi ngantri ya di depan lift seperti biasa di tempat kerja saya. Pas lagi antri saya terima itu satu laporan
Dan kebetulan beruntungnya di tempat kerja kita, kita punya suatu tim yang solid, yang selalu orientasinya itu bagaimana kepuasan nasabah itu menjadi segalanya. Yeah. Dan ketika ada masalah, kita satu melihatnya human, jadi nggak panik tuh. Yeah. Bahwa oke, masalah itu bisa terjadi karena tidak semuanya dalam kontrol kita. Betul. So sesuatu yang tidak menjadi kontrol kita, kalau menjadi masalah sangat wajar. Cuman bagaimana kita mengidentifikasikan masalah, siapa yang bisa membantu, itu harus secara cepat. Dan kebetulan untuk permasalahan itu sudah ada yang mempunyai take ownership untuk mendefinisikan dan harus mengkoordinasikan dengan siapa. Langsung pihak itu yang akan menyelesaikan masalahnya. Yeah. Jadi responsibility-nya clear. Di bagian mana, menangani apa. Jadi begitu identifikasi masalah clear, ownership-nya jelas, di tempat siapa, maka ya tidak ada birokrasi lagi. Semua langsung diselesaikan. Dan justru Itu kunci memperlihatkan kecepatan. ya, namanya salah wajar, Betul. tetap ambil responsibility Iya. dan langkah penanggulangannya sangat cepat. Betul. Walaupun sempat agak bingung karena yang posting namanya beda sama nama nasabah ya. Iya. Itu juga saya bilang gila ya, ini memang berat ini tugasnya karena yang posting tuh nama populernya. Iya. Nama akun Iya. BCA-nya beda. Iya, jadi pasti itu akan ada proses bagaimana kita mengkonfirmasi permasalahannya, identifikasi siapa pelapornya Iya. dengan jelas sehingga kita bisa segera cek dan clarity mengenai di dalam organisasi itu penting sehingga Iya. itu menjadi cepat responsnya. Betul. Ya, Gitu. itu yang kayaknya menjadi inspirasi banget ya, bahwa jangan karena cepat akhirnya prinsip kehati-hatiannya dilupakan. Iya, betul. Betul. Nah, lalu dalam perjalanan Pak Ketut nih, tentu ada situasi di mana perubahan organisasi itu tidak hanya bersifat strategi, Betul. tapi juga menyentuh budaya kerja. Betul. Saya dengar Pak Ketut pernah memimpin proses transformasi yang cukup kompleks Iya. dari 2 divisi Iya, menjadi 1. betul. Padahal mungkin sebelumnya nggak kepikiran ya, ini bakal Iya. disuruh satuin gitu kan. Iya. Ya, jadi pernah kita di satu masa melakukan transformasi organisasi di mana dasar dari transformasi itu adalah bagaimana kita menjadikan organisasi ini menjadi customer centric, lebih customer centric. Artinya segala sesuatunya sekarang kita harus melihat dari point of view nasabah. Nah, oleh karena itu salah satu resultnya adalah bagaimana salah satunya kebetulan saya di tim marketing. Marketing itu yang tadinya di deliver oleh misalnya 2 bagian karena terpecah oleh produk gitu ya, terbagi oleh produk, sekarang menjadi 1. Nah, tentu ini menimbulkan suatu konsekuensi. Artinya whoever yang memimpin itu harus punya capability untuk mengetahui nature dari 2 produk ini sehingga dalam pemasarannya nanti akan tetap memperhitungkan profitabilitas dan kinerja karakteristik dari produk ini. Namun kita melihatnya dari customer point of view. Artinya apa? Kita melihat bahwa customer itu punya preferensi sendiri. Kapan saya mau menggunakan produk saya yang ini, kapan saya menggunakan produk yang ini gitu ya. Jadi kita membebaskan kepada customer dan tidak pernah mendirect customer untuk menggunakan produk ini saja. Tapi fleksibilitas diberikan kepada customer untuk suka-suka customer lah. Mau pakai yang mana, tetapi yang jelas bahwa dia memahami kenyamanan ini kita diberikan oleh perusahaan kita. Misalkan Bank BCA gitu ya. Terus kemudian dia bisa memperoleh bahwa message-nya nyampe bahwa oh, kenyamanan dan benefit ini saya dapatkan dari BCA apapun produk yang saya miliki. Gitu. Jadi itu satu mindset baru yang pada saat itu kita coba establish di dalam setiap tim kita. Dan ini kan tadinya 2 tim, 2 divisi menjadi 1. Langkah pertama apa yang Pak Ketut lakukan? Karena gimana juga ini 2 menjadi 1. Ya. Langkah paling pertama apa? Ya, tentunya satu kita mendengar ya, listening. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Ketika transformasi itu diharapkan berjalan seperti seharusnya. Ya. Nah, kita mendengar dan
open mind melihat permasalahan itu, mencoba memahami sudut pandang mereka, terus kemudian sering berkomunikasi lah dengan mereka, dan kita harus bisa membentuk suatu rasional yang clear untuk dikomunikasikan dengan mereka, sehingga apapun kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka, kita message-nya konsisten. Apa sih tujuan dari transformasi ini? Terus benefit apa yang secara konkret akan kita bisa dapatkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Sehingga di ujungnya itu ketika mereka paham, akhirnya secara perlahan mereka juga mengikuti. Karena itu tadi rasional masuk dan diarahkannya juga konsisten dengan objektifnya, sehingga mereka sudah mulai terbiasa dengan pola yang kita harapkan. Banyak riset global dan juga dari pengalaman sehari-hari saya melihat bahwa resiliensi organisasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Betul. Mungkin Pak Ketut ada pengalaman pribadi seputar hal ini? Ya, mungkin banyak story mengenai resiliensi itu diuji pada saat COVID ya. Karena pada saat COVID itu benar-benar suatu kondisi eksternal yang tidak terbayangkan kapan berakhirnya, sejauh apa dampak maksimum yang kita harus absorb gitu ya. Jadi pada saat itu saya mendapat penugasan di suatu perusahaan sebagai presiden komisaris, dan harus menghadapi suatu kondisi di mana perusahaan itu income-nya turun secara drastis karena hampir semua aktivitas pada saat itu terhenti ya. Sehingga kita harus memikirkan dari point of view perusahaan bagaimana bisa bertahan pada saat situasi COVID yang belum tahu sebenarnya akan berapa lama ini akan berakhir. Nah, oleh karena itu satu, kita melihat bahwa perusahaan ini sebenarnya nature-nya apa. Ketika perusahaan ini nature-nya adalah sebagai lembaga services di mana operasional menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dijaga tetap excellent gitu, maka kita melakukan review terhadap misalkan organisasi dan jajaran direksinya termasuk gitu ya. Sehingga kita melakukan perombakan, sehingga syukurlah, karena kalau kita lihat dari komponen cost suatu perusahaan itu, sumber daya manusia adalah salah satu komponen cost yang kita harus bisa manage well gitu ya. Nah, kita melakukan suatu reorganisasi sehingga operational excellence tetap bisa kita perform karena dibantu oleh penerapan teknologi yang cukup intensif, dan kemudian karyawannya juga kita bisa jaga kesejahteraannya tetap terjaga gitu ya. Semasa COVID ya. Semasa COVID, terus kemudian organisasinya ramping karena saya berprinsip pada saat itu bagaimana perusahaan itu small tapi karyawannya tuh sejahtera semua. Buat kita tuh akan lebih penting dibandingkan nanti perusahaan ini tidak bisa bertahan misalnya dalam jangka waktu yang kita tidak tahu pada saat COVID seperti itu. Akhirnya kita bisa melewati menjaga kondisi perusahaan tidak rugi gitu, dan bahkan perusahaan tersebut bisa saat ini berkembang dan sangat profitable gitu. Jadi sudah terlatih untuk menjadi perusahaan yang efisien di masa-masa sulit. Betul. Dan efisiensi itu akhirnya terbawa sampai saat sekarang walaupun kondisinya sudah tidak COVID lagi. Betul. Ya, can you imagine bahwa perusahaan yang bisa seperti itu akan sangat profitable. Ya. Kalau bisa hemat itu bisa dipertahankan, jangan hanya semasa COVID aja ya. Betul. Tapi hematnya di sini tetap karyawannya itu sangat sejahtera gitu. Iya, betul. Jadi efisiensi yang juga tetap memikirkan semua pihak. Betul. Nah, satu hal lagi soal organizational resilience ini, kita sudah mengalami berbagai perubahan generasi. Sejak generasi millennials itu udah heboh banget. Pak Ketut juga sudah mengalaminya. Sekarang udah masuk lagi di tenaga kerja nih di workforce kita, generasi Z. Nah, gimana nih kalau Pak Ketut melihat secara umum dan Pak Ketut pribadi, bagaimana membangun ketahanan tim, tapi juga
memang generasinya nih baru banget. Dulu kita pikir mirip-mirip sama millennials, sekarang millennialsnya juga komplain gitu kan terhadap, saya bilang lu jangan lupa dulu juga generasi X komplain terhadap generasi millennials gitu ya. Jadi sekarang gantian lah. Tapi bagaimana nih seorang leader baik secara umum ataupun mungkin secara pribadi membangun ketahanan tim yang terjadi perubahan terus nih generasi ke generasi. Iya. Ya. Memang tim itu kalau kita uraikan terdiri dari individu-individu yang sebenarnya mereka juga punya sisi humanisnya ya. Jadi sebenarnya apapun generasinya, saya melihat asalkan leader itu bisa get connected dengan masing-masing individu tersebut, bisa berkomunikasi, itu adalah salah satu indikator. Selama kita bisa berkomunikasi, walaupun kita harus melakukan effort, ya, maka itu udah salah satu indikator bahwa kita punya chances untuk bisa memanage mereka. Apakah itu generasi X, Y, maupun milenial, maupun Z gitu ya. Saya melihatnya itu. Sehingga ketika leader atau pemimpin itu bisa get connected dengan masing-masing individu, leader itu akan mempunyai suatu persepsi tentunya yang bisa customize tuh dengan masing-masing segmen gitu ya. Sehingga mereka secara otomatis leader kalau itu sering berkomunikasi, mereka akan punya kemampuan adaptability. Di setiap orang dia sudah cermin, oh kalau dengan si A saya berbicaranya begini, cara mengengage-nya begini, cara memotivasinya begini. Dengan si B saya ngomongnya begini, engage-nya begini, cara motivasinya begini. Sehingga ketika itu sudah terlatih setiap hari, maka kita bisa mengarahkan mereka, memanage mereka, menavigate mereka untuk satu kepentingan yang kita inginkan gitu. Jadi secara nggak langsung memang harus put effort. Nggak bisa kita sebagai leaders berharap mereka menyesuaikan. Tapi we start from ourselves yang within our control, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa memotivasi mereka, meningkatkan produktivitas mereka gitu. Jadi memang butuh suatu kondisi di mana kita bisa memainkan peran untuk bisa lebih aktif lagi instead of pasif gitu. Saya garis bawahi tadi perlu effort. Dan mungkin saya tambahkan jangan balas dendam. Karena kan banyak yang dulu bilangnya gini Pak Ketut, ya dulu pas saya masih anak buah, kayaknya atasan saya nggak effort deh untuk memahami saya. Sekarang saya jadi leader, saya harus effort. Nah, tapi itulah ya perubahan generasi kita harus embrace gitu. Betul. Kan. Dan mungkin ada hubungannya juga dengan konsep BCA Leader Plus. Iya, betul. Dalam konsep Leader Plus itu banyak hal ya di mana kita sebagai leader dituntut untuk bisa memberikan peran sebagai role model. Karena kita percaya bahwa leading by example itu adalah cara yang paling ampuh misalnya. Daripada hanya ngasih tahu. Betul. Exactly. Terus kemudian kedua, bagaimana kita bisa put empathy juga. Artinya bisa selalu melihat dari sisi point of view mereka sebelum kita berbicara atau berkomunikasi. Karena at the end itu akan membantu kita untuk berkomunikasi lebih efektif, untuk membentuk tim yang lebih efektif. Jadi empathy itu adalah sebenarnya suatu kesempatan yang baik untuk kita bisa engage dengan mereka. Karena momen itu kan tidak terjadi setiap saat ya. Dan ketika momen itu terjadi, kita harus ingat bahwa ini kesempatan kita untuk bisa engage dengan mereka. Jadi buat kita Leader Plus itu udah menjadi satu DNA, termasuk misalnya pendampingannya bagaimana. Jadi memahami lah. Anak baru ngerasa welcome masuk di BCA ya. Betul. Jadi kebayang itu kan ada orang yang mungkin kalau masuk ke suatu environment baru, dia nervousnya setengah mati itu. Tapi ketika dia tahu, nanti ada badinya, dan badinya itu tahu bahwa objektifnya adalah untuk membuat strangers ini masuk menjadi bagian kita, our family, new member gitu ya, menjadi lebih comfort, itu adalah suatu proses yang akan membantu onboardingnya jadi lebih cepat gitu. Kalau sekarang berapa persen generasi-generasi baru ini ada di BCA? Seingat saya kurang lebih mungkin sekitar 65% itu di bawah 35 kan. Mudah-mudah tidak salah ya. Dan itu menjadi sangat dinamis karena
mereka adalah market terbesar. Betul. Jadi ya kalau dibilang tadi customer centricity ya Iya. asalnya dari mereka juga yang Betul. memahami ya. Betul. Kebetulan kita di industri perbankan yang sangat highly regulated, Ya. jadi kita memang sadar betul comply is one thing, tapi tetap human customer centric itu menjadi approach kita. Iya. Sehingga the art of banking industry adalah bagaimana kita bisa tetap mengikuti peraturan, tapi tetap punya objektif untuk memuaskan customer kita. Iya. Tetap, Jadi artnya adalah bermain dengan variabel-variabel. tetap sesuai aturan tapi nggak ribet. Betul. Di mata customer nih kok ribet banget sih. Betul. Padahal memang peraturannya banyak. Betul. Harus dibikin sederhana. Ya. Oke, Pak Ketut, BCA dikenal tidak hanya fokus pada bisnis, tapi juga pada penciptaan dampak yang lebih luas untuk masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan yang berorientasi pada impact tersebut, bisa nggak diceritakan bagaimana BCA membangun kolaborasi dengan ILUNI UI Ya. dan bagaimana program-program ini bisa memberi manfaat nyata? Ya. Kita melihat bahwa ada satu benang merah yang sama, di mana baik ILUNI UI maupun BCA sama-sama sadar bahwa mereka itu bisa punya kesempatan dan punya posisi untuk bisa memainkan peran lebih besar dalam konteks untuk pemberdayaan masyarakat lah misalnya. Nah, oleh karena itu kolaborasi ILUNI UI dan BCA kita upayakan diarahkan memang untuk membuat dampak yang lebih besar. Bagaimana UI berdampak, bagaimana BCA berdampak, dan ketika dua-duanya punya orientasi untuk membuat dampak yang positif, maka sinergi ini yang akan menjadi kuncinya. Ibaratnya kalau bisa 1 + 1 menjadi 5, nah kuncinya adalah bagaimana kita mengidentifikasikan sinergi ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa lebih aktif memberikan satu nilai tambah, baik dengan kekuatan masing-masing. Misalnya BCA dengan jaringan customernya yang mungkin banyak pebisnis, sehingga banyak story mengenai kewirausahaan yang bisa kita share gitu ya, kita fasilitasi. Terus bagaimana Universitas Indonesia alumninya dengan networknya dari kalangan dan profesi yang beragam bisa kita bantu dari sisi financial literasinya, sehingga contoh paling kecil adalah bagaimana menghadapi fraudster yang banyak sekarang berkeliaran. Nah, itu kan contoh simple ya. Betul. Dan contoh real di depan mata kita bagaimana kita menghadapi apa yang terjadi di sekeliling kita dengan kehati-hatian, sehingga kita tidak hanya melek secara literasi keuangan, tetapi juga turut aktif membentuk lingkungan sekitar kita juga gitu. Dan bagaimana kita memfasilitasi keinginan untuk berwirausaha itu menjadi sesuatu yang lebih konkret, yang tidak hanya mimpi untuk menjadi pengusaha, tapi kita mempunyai solusi-solusi misalnya dari sisi layanan perbankan, solusi finansial, solusi financing dan sebagainya yang mempermudah mereka untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan mereka. Gitu. Jadi jangan hanya jadi onepreneur ya, Betul. jadi entrepreneur beneran. Masuk. Nah, bagaimana dengan Ramadan Giving? Nah, Ramadan Giving ini salah satu inisiatif awal lah dari kita. Bagaimana kita juga menyesuaikan momen-momen untuk kita bisa memberikan arti kepada mereka yang mungkin saat ini membutuhkan ya. Misalkan dalam bentuk pembagian sembako. Terus kita juga berikan suatu solusi finansial yang paling sederhana, misalkan dalam bentuk uang elektronik. Sekarang kalau kemana-mana kita memang butuh uang elektronik kan. Betul. Untuk bayar Transjakarta, untuk naik MRT, sehingga mobilitas tidak terhambat lah katakanlah gitu. Jadi sesuatu yang mungkin konkret dan relevan yang mereka butuhkan pada saat ini, supaya dalam menjalankan ibadah mereka pada saat mereka mempersiapkan mudik nanti pada saat hari raya itu lebih lancar lah. Banyak generasi pemimpin baru di industri perbankan yang saat ini menghadapi dunia yang jauh lebih dinamis dibanding sebelumnya. Betul. Dulu kita pikir udah kayak gini, ada lagi yang baru, lebih dinamis lagi. Kalau Pak Ketut melihatnya ke depan, untuk para future leaders nih,
kualitas kepemimpinan apa yang menurut Pak Ketut tuh paling penting mereka kembangkan? Ya, jadi kita melihat memang semakin ke depan itu karena perkembangan teknologi, karena perkembangan geopolitik juga misalnya. Jadi faktor uncertainty, volatility itu memang menjadi lebih dominan ya. Betul. Jadi artinya memang secara tidak langsung kita semakin terdidik tuh untuk bisa menghadapi ketidakpastian, bahkan artinya ketidakpastian itu harus kita bisa navigate sebenarnya. Iya. Kalau kita bisa navigate maka kita menjadi individu atau sosok yang bisa berkarya lah. Iya. Tidak hanya sekedar survive, Betul. tapi bisa berkarya dengan kondisi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita coba pikir lebih jauh, mungkin salah satu karakter yang dibutuhkan untuk ke depan itu adalah intellectual humility ya, di mana sosok pemimpin atau seseorang itu akan merasa terus kurang dari sisi pengetahuannya sehingga dia terus belajar. Iya. Terus kemudian dia merasa juga terus belajar dari orang lain, Iya. merasa haus ilmunya terus gitu ya, sehingga dia langsung terus berkembang secara nggak langsung skillnya nambah, expertise-nya nambah, termasuk skill mengenai menghadapi ketidakpastian. Iya. Karena itu adalah makanan sehari-hari, menjadi lebih adaptif, menjadi lebih resilient, itu menjadi sesuatu yang sudah built-in. Jadi saya rasa sih mungkin kalau salah satu sifat yang harus diperkuat ke depan atau karakter adalah intellectual humility. Ya, karena memang ya tadi ya, saya kemarin ketemu dengan salah satu universitas Ya, yang dia dapat kesempatan bekerja sama dengan Apple. ya. Itu kurikulumnya diubah setiap 2 bulan. Wah, dinamis sekali ya. Iya kan, jadi memang wow, itu yang benar sih, gitu kan? Karena memang dunia ini bergerak Betul, terus. Kalau betul. kita belajar tahun ini sama tahun depan yang diajarin sama, sebenarnya itu menjadi tanda tanya. Betul. Apalagi kalau misalnya tadi Pak Ketut Betul. benar sekali, pas dia masuk ke satu perusahaan sebagai future leaders, dia harus punya keinginan untuk terus mau belajar. Betul. Karena apa yang dia tahu sekarang mungkin 2 bulan lagi udah beda lagi. Betul. Betul, betul. Apalagi misalkan dalam konteks bisnis ya, Iya. menghadapi ketidakpastian ini beberapa pola yang menjadi seragam itu adalah bagaimana kemampuan perusahaan itu mendiversifikasikan Iya. revenue stream-nya, ya kan? Oleh karena itu harus punya on top of kemampuan jeli melihat peluang adalah jeli melihat connecting the dots dari berita-berita yang sehari-hari terus berubah. Iya. Itu dampaknya ke bisnis-bisnis ini apa? Bisnis yang akan mati sesaat kah ataukah memang sunsetting gitu kan? Iya. Nah, itu harus punya sensing kemampuan seperti itu sebagai pemimpin nih. Betul. Terus kemudian kedua dari sisi efisiensi misalnya. Bagaimana perusahaan ini menjadi mempunyai struktur cost yang sangat lenient sehingga dia bisa lebih survive menghadapi masa-masa sulit, termasuk masa-masa ketidakpastian ini. Dan salah satunya misalnya bagaimana penggunaan AI dalam kadar tertentu tidak menjadikan perusahaan itu kehilangan jati dirinya misalnya karena dia harus melakukan peran servicing yang juga mempunyai elemen human touch yang harus dijaga gitu ya. Iya. Tapi bagaimana implementasi AI itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang memang seharusnya dilakukan gitu ya. Iya. Jadi tetap dalam framework yang tidak menghilangkan soul dari perusahaan tersebut misalnya. Ya. Nah, terakhir nih Pak Ketut, Ya. kalau boleh kasih satu nasihat ke para calon pemimpin masa depan di industri perbankan. Nah, ya. Imagine yourself di usia muda baru masuk industri perbankan, apa yang mau diberikan kepada mereka? Ya. I think we have to embrace the uncertainty ya. Oke. So the uncertainty itself is not the enemy, Iya. but it's an arena when the leadership is revealed ya. Mungkin begitu ya, mungkin kurang lebih lah. Dan justru menurut saya ini justru enak banget buat mereka ya. Karena kalau anak muda ditaruh di era yang certainty, sebenarnya kan dia malah nggak bisa meledak-meledak. Iya, Walaupun betul. di atas ada Pak Ketut Betul. jagain. Oke, kalian boleh meledak-meledak, tapi tetap tadi ada prinsip kehati-hatian. Betul. Tidak lambat,
Betul. dan tetap sesuai dengan soul dari Betul. masing-masing perbankan. Betul. Dan sebagai leader tetap juga harus mengasah supaya mempunyai prinsip-prinsip yang terus bisa dipegang menghadapi situasi yang uncertainty ini. Iya. Dengan wisdom juga yang menjadi warna lah dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ketut. Mas Yoris. Senang sekali banyak belajar dan juga banyak mengambil titik-titik mana yang sebenarnya sangat diperlukan oleh mereka yang baru masuk di dunia perbankan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, buat saya dunia yang sangat dinamis, bahkan di era-era yang sangat certainty aja udah dinamis, apalagi di era yang uncertainty seperti ini, dan selalu salut dengan berbagai inovasi terobosan dari BCA. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Iluni, we collaborated with Inspigo.